Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen perkotaan. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu Laili Maspuro, Sela Hadianti, Bastian Al-Hakim, Binfo Santia, dan Riki Saputra. Pada poin pertama, kita akan menjelaskan dinamika perubahan sosial dan manajemen pemerintahan. Fungsi dari suatu pemerintahan adalah pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya proses pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam waktu tertentu keadaan masyarakat akan berubah. Tuntunan dan kebutuhannya pun akan berubah pula. Tentunya hal ini harus menjadi konsekuensi bagi pemerintah itu sendiri dan harus direspon. Artinya perubahan sosial yang terjadi harus diimbangi oleh dinamika pemerintahan. Dinamika pemerintahan ini harus diwujudkan antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas dan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik harus diciptakan sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga paling tidak dibutuhkan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi. Pengembangan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat ini akan terdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Semakin baik pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, maka akan semakin sejahtera dan ada beberapa faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu perubahan kondisi geografis, kedua keadaan budaya, ketiga komposisi penduduk, dan keempat yaitu perubahan ideologi maupun karena difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua yaitu perencanaan kota dan pelayanan publik. Unsur-unsur kepentingan umum yang harus dijadikan patokan dalam penyusunan rencana tata ruang kota adalah keselamatan dan ketenangan, kesehatan, keindahan, efisiensi, keadilan, dan kualitas lingkungan. Sedangkan pemerintah kota dengan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat berusaha mengoptimalkan unsur-unsur tersebut pada rencana yang disusun. Pemenuhan unsur-unsur tersebut pada rencana dan pelaksanaannya di lapangan merupakan usaha menyeimbangkan kepentingan individu atau kelompok yang ada di masyarakat kota yang saling bertentangan satu sama lain. Masing-masing individu berusaha memperoleh ruang yang luas dan aksesibilitas yang baik dengan mengabaikan pihak lain. Untuk itu, pemerintah melalui manajemen perizinan baik yang menyangkut bangunan ataupun peruntukan ruang melakukan pengendalian secara sistematik terhadap aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh individu dan perusahaan swasta. Namun, dalam pelaksanaannya, rencana tata ruang kota di Indonesia masih menghadapi kendala lapangan. Pengawasan pembangunan yang ditandai dengan berbagai prosedur perizinan belum dapat diterapkan secara konsisten karena tekanan-tekanan politis dan ekonomis terhadap pejabat pemberi izin untuk mengatasi ketidakmampuan pemerintah. Dalam memproduksi dan memprovisi pelayanan publik, berbagai skema kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi alternatif terbaik merupakan alternatif terbentuk skema kerjasama dan pemerintah swasta yang dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu ada manajemen lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat kota serta efisiensi dalam belanja masyarakat. Dampak negatif dari kerusakan atau pencemaran lingkungan menyebabkan meningkatnya penyakit-penyakit lingkungan yang lebih lanjut berakibat pada tercurahnya daya masyarakat untuk memulihkan kesehatan mereka. Respon yang bersifat organisasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan umum tentang lingkungan hidup dan diikuti dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan serta pembentukan organisasi lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun daerah. Manajemen lingkungan perkotaan. Manajemen lingkungan perkotaan merupakan unsur manajemen perkotaan yang masyarakatkan dipenuhi kriteria-kriteria di atas sebagai beban pertimbangan dalam pembentukan suatu unit organisasi baru dalam suatu pemerintah kota. Pemenuhan kriteria tersebut dimaksudkan untuk menjamin efektivitas unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.
keempat yaitu ada kota cerdas. Kota cerdas yaitu terdiri dari transportasi kota cerdas, tata kelola cerdas, dan masyarakat kota cerdas. Smart City atau disebut dengan kota cerdas yaitu tidak hanya dibentuk oleh kecerdasan kota, tetapi juga manusia yang hidup di dalamnya. Sifat kota yaitu memberikan pelayanan maksimal bagi penduduknya. Salah satu bentuk interaksi dan transaksi antara pemerintah kota dan masyarakat kota adalah pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang maksimal, masyarakat kota bisa beraktivitas dengan tingkat produktivitas tinggi. Lebih lanjut yaitu hasil produktivitas masyarakat kota bisa kembali memberi manfaat pada kota. Oleh karena itu dibutuhkan kota cerdas dengan sistem pendekatan infrastruktur penunjang yang terintegrasi dan efektif. Di depan ada lembah rata, di ujungnya tumbuh melati. Mohon maaf segala kata, semoga presentasi ini berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.